Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fajar dengan NIM 22030418. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan semua materi dari manajemen teknologi informasi yang ditugaskan oleh dosen untuk sebagai ujian semester 4. Baiklah, dari awal saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi, dua sistem telekomunikasi sekaligus media telekomunikasi. Ya, telekomunikasi berasal dari kata tele, dari komunikasi. Tele yang artinya jauh, dari komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau disebut juga komunikasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus yang disebut juga peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen saja, yaitu yang pertama informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Selanjutnya, dua sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu yang pertama, pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancaran dan transmitter atau pemancaran radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio. Menggunakan antena, pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, menerima informasi atau disebut juga receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut: memancarkan informasi, membuat interferensi antara pengirim dan penerima, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu, mengkonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lain atau disebut komputer umumnya lebih cepat dibandingkan media komunikasi, memastikan bahwa alat pengiriman, menerima dan jalur komunikasi beroperasi, menjaga keamanan informasi setiap saat. Selanjutnya, submateri tentang fungsi sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu ke tempat lain. Berikut adalah fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, transmitting division. Transmitting division berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting division yaitu kabel, serat optik dan udara. Tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua, connecting devices. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungkan pengguna lain mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Yang ketiga, terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manus atau lainnya. Selanjutnya, submateri tentang media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan dan menyampaikan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan 10, yaitu internet dan extranet.
Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata Internet Network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau disebut juga Internet Protocol. Internet atau disebut juga Interconnect Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Internet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan. Untuk tetap menjaga data-datanya aman, internet adalah sebuah jaringan internet perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Ancaman eksternal pada internet diantaranya yang pertama pelanggaran, yang kedua keamanan virus. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi mereka memiliki jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi atau operasi secara aman kepada penyalur atau disebut juga supplier, penjual atau disebut vendor, mitra disebut juga partner, pelanggan dan lain-lain. Fungsi extranet, fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai menyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11, yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial atau mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi manajemen, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dan memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan yang signifikan seperti hal batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir, bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya dikonsumsi. Customer Relation Management atau disebut juga CRM. Konsep mengenai CRM pada kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1060-an. Dengan berpindahnya fokus dari marketing dari promosi barang dan jasa, jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan pada tahun 2007. CRM merupakan sebuah teknik dan beroperasi yang dirancang untuk mendapatkan atau menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan untuk pilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 tentang e-commerce. Pengertian e-commerce atau disebut juga electronic commerce adalah kegiatan membeli penjual barang atau jasa melalui internet. Ini mencakup seluruh perusahaan perdagangan mulai dari pemasaran, proses perdagangan, penjualan, pembayaran, pengiriman hingga layanan penjual dilakukan secara elektronik. E-commerce memungkinkan bisnis dan konsumen untuk melakukan transaksi secara online, dapat batasan geografis.
Jenis-jenis dari e-commerce yaitu yang pertama business to consumer atau disebut juga B2C. Yang kedua business to business atau disebut juga B2B. Yang ketiga consumer to consumer ya disebut juga C2C. Yang keempat consumer to business B2B. Yang kelima business to saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 yaitu supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup sebuah proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan penampilan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan mendapatkan keunggulan berkompetitif di pasar. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk konsumen lebih cepat. Pertemuan 14 yang atau intelligent system. Yang pertama, artificial intelligence. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem kecerdasan buatan atau disebut juga AI. Adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses ini termasuk pembelajaran, disebut juga perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Penalaran atau disebut menggunakan aturan untuk tercapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koreksi. Jenis artificial intelligence, yang pertama mesin reaktif, yang kedua memori terbatas, yang ketiga teori pikiran, yang keempat kesadaran diri. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat mesin cerdas. Yang kedua, experience system. Experience system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan dan biasa disebut AI, sistem pakar atau experience system adalah sistem komputer yang mesimulasikan kemampuan mengambil keputusan seorang ahli. Sistem dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Experience system dapat menyelesaikan banyak pengetahuan. Experience system dapat menyelesaikan banyak. Karakteristik penting dalam experience system adalah yang pertama, sistem menawarkan tingkat keahlian tertinggi. Ini memberikan efisien, akurasi dan pemecahan masalah yang imajinatif. Yang kedua, often reaction. Experience system mengurangi waktu pembelajaran sebanyak mungkin tanpa mengurangi keakuratan dalam proses dan hasil yang didapatkan. Yang ketiga, good reliability. Experience system selalu dapat diandalkan dan bisa mengerjakan suatu tanpa membuat kesalahan. Yang keempat, fleksibel, harus selalu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Yang kelima, effective mechanic atau disebut expert system, harus bisa menyelesaikan masalah efektif mungkin dengan menggunakan sumber daya. Yang keenam, couple of handling, conflicting, decision, dan problem. Expert system mampu menyelesaikan masalah yang sulit dan memberikan solusi yang paling tepat. Yang ketujuh, expert system adalah contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi dua subsistem.
mesin inferensi dan basis pengetahuan. Bisnis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Mesin inferensi menerapkan aturan pada fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin inferensi juga dapat mencakup membantu pemecahan masalah arkitektur yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia. Beberapa permasalahannya yang bisa ditangani oleh expert system adalah yang pertama, interpretasi mengelola data mentah menjadi kesimpulan atau deskripsi yang berguna untuk pengambilan keputusan dari hasil pengamatan dan analisis. Yang kedua, prediksi, memprediksi kemungkinan dari suatu situasi dengan. Yang ketiga, diagnosis, menentukan sebab kegagalan atau kelainan yang berdasar pada data dan gejala yang ada. Yang keempat, monitoring, mengamati jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Expert system adalah andal digunakan dalam dua bisnis untuk mendapatkan keuntungan drastis dan memperkirakan kondisi pasar. Yang pertama, memberikan solusi yang konsisten. Yang kedua, memberikan penjelasan yang masuk akal. Yang ketiga, atasi keterbatasan manusia. Yang empat, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Kekurangan, yang pertama kurang akal sehat. Yang kedua, membiayai implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang tiga, kesulitan dalam membuat aturan inferensi. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada ke-15, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengetahuan hak atas kekayaan intelektual atau disebut HAKI. Hak atas kekayaan intelektual atau disebut juga HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu yang entitas dan karya ciptanya dalam bidang seni, sastra, penemuan teknologi, dan lain-lainnya. HAKI mencakup berbagai jenis hak, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan integrasi geografis. Manfaat atas hak atas kekayaan intelektual yaitu yang pertama, melindungi karya dan inovasi. Yang kedua, meningkatkan nilai ekonomi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang keempat, menarik investasi. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Yang keenam, memberikan kepercayaan diri kepada konsumen. Baiklah, sampai di sini video saya kali ini. Bila ada kesalahan mohon diperbaiki karena yang sempurna hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.